Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan kita lanjut pada kali ini kita akan mengaji hadis yang ke-9. Kemarin kita sampai hadis ke-8 yang membicarakan tentang pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Kita lanjut dengan hadis ke-9 masih dalam tema pengakuan atas hak-hak perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Burdah an Abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin kanat 'indahu walidatun fa'allamaha fa ahsana ta'limaha wa addabaha fa ahsana ta'dibaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajrani. Rawahul Bukhari. An Abi Burdah, saking Abi Burdah, an Abihi, dari ayahnya Abu Burdah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Burdah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin, mana-mana seseorang, siapa saja, kanat kang ono iku indahu ono sandinge rajul, walidatun utawi budak perempuan, fa'allama moko mengajarkan siapa rajul ha ing walidah, fa ahsana bagusi siapa rajul ta'limaha ing mempelajari walidah, wa addabaha dan mendidik siapa rajul ha ing walidah, fa ahsana ta'dibaha, fa ahsana dan membaguskan siapa rajul ta'dibaha ing didikannya walidah, tsumma a'taqa kemudian memerdekakan siapa rajul ha ing walidah, wa tazawwaja dan menikahkan siapa rajul ha ing walidah, falahu moko iku kedue rajul ajroni utawi 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda bahwa siapa saja yang memiliki budak perempuan, kemudian si tuan ini mempelajari, kasih pendidikan, kemudian mendidiknya, memerdekakan, dan kemudian menikahkan budak perempuan tadi, maka baginya ada 2 pahala. Di sini bisa kita ambil pelajaran ya, bahwa yang pertama Nabi mengajarkan bahwa dengan budak saja, budak perempuan, Nabi mengajak untuk memberi pendidikan kepada perempuan. Sampai budak pun sama Nabi, ya udah, meskipun budak perempuan lagi, ya udah enggak apa-apa, suruh belajar. Ini juga memberi pengajaran kepada kita bahwa Nabi juga mengutamakan pendidikan terhadap perempuan. Jadi sangat tidak beralasan ya ketika kita memiliki anak nantinya, anak perempuan atau saudara perempuan yang sudahlah kamu nggak perlu belajar tinggi-tinggi, toh akhirnya kamu di dapur. Itu yang biasa terjadi di masyarakat. Itu saya pikir tidak sejalan dengan anjuran Nabi, karena Nabi pada budak perempuan saja Nabi sudah ayo diajak belajar, ditaklim, diajak sinau budak perempuan ini, apalagi yang bukan budak. Kemudian wa addaba, ada taklim, ada allama, ada addaba. Di sini sama-sama mengajari, bedanya kalau taklim mengajarkan mentransfer ilmu. Jadi memindahkan ilmu, mentransfer ilmu itu allama. Kemudian ada addaba. Kalau addaba lebih dari allama, yaitu mentransfer ilmu dan juga mendidik, memberi contoh. Itu addaba. Jadi Nabi mengajarkan akhlak kepada budak perempuan selain ditaklim, dikasih pelajaran, ditransfer ilmu, juga dididik, addaba. Kemudian merdekakan. Nabi kemudian mengajarkan untuk memerdekakan, dan terakhir wa tazawwajaha. Kenapa dalam teks ini Nabi juga menganjurkan untuk menikahkan budak ketika selesai dimerdekakan? Ini karena di Arab, tradisi di Arab sana, ketika seorang budak perempuan dimerdekakan oleh budaknya, maka dia tidak punya siapa-siapa. Dia akan sebatang kara.
Makanya di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa Nabi mengajarkan tuntaskan. Ketika kamu mau menolong seseorang ya tuntaskan sekalian. Ketika sudah budak perempuan dimerdekakan, ya sudah jangan dibiarkan sekaligus langsung dikawinkan. Karena agar si budak perempuan ini kemudian punya keluarga, tidak sebatang kara ketika dia sudah merdeka. Jadi biar ada yang istilahnya yang memperhatikan, dia tidak sendiri dan sebagainya. Jadi Nabi mengajarkan biar tuntas. Nah, siapa yang berbuat seperti ini, mempunyai budak perempuan, kemudian diajari, dididik, dimerdekakan dan kemudian sampai dinikahkan si budak ini, maka baginya ada 2 pahala. Gitu ya. Jadi sekali lagi dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama tentang pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan. Karena Nabi mengajarkan bahkan pada budak pun Nabi masih menganjurkan untuk belajar. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa perempuan tidak perlu belajar, gitu ya. Jadi pentingnya pendidikan terhadap perempuan. Dan ketika hadis ini berbicara terhadap bagi seseorang yang punya budak dan ditarik pada zaman sekarang sudah tidak ada budak, maka bisa kita ambil mafhumnya bahwa ini bisa kita lakukan pada siapa saja, perempuan siapa saja yang dibawa asuhan kita. Jadi kalau punya anak perempuan, adik perempuan, monggo ditaklim, dikasih pelajaran, suruh belajar tinggi-tinggi, kemudian dinikahkan, barulah nanti ketika menikah dia punya keluarga dan dia tidak sendiri. Ketika siapa saja bisa melakukan seperti ini, maka baginya ada 2 pahala. Dan sekali lagi ketika kita memahami teks ini dengan kacamata saling, kacamata mubadalah kesalingan, maka terhadap laki-laki pun seperti itu. Ketika kita punya anak laki-laki pun sama, monggo dididik, diajari, nggak cuma dibekali ilmu secara teori, tapi prakteknya gimana diajari, disekolahkan tinggi-tinggi, kemudian dinikahkan, maka bagi kita yang melakukan itu juga akan mendapatkan 2 pahala. Jadi itu hadis yang ke-9. Jadi bisa ditarik itu pentingnya pendidikan bagi perempuan ya. Karena sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak sekali perempuan yang belajar tinggi. Tetapi kita juga tidak bisa merem, tidak bisa tutup mata karena banyak juga di daerah-daerah yang masih memberlakukan bahwa kalau anak perempuan tidak perlu belajar tinggi-tinggi, atau terkadang ketika mempunyai anak laki-laki dan perempuan, ya sudah yang S2 yang laki-laki aja deh, yang perempuan nggak penting, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, kita membedakan seperti itu tuh tidak seharusnya ya, karena memang Nabi menganjurkan pendidikan bagi siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sampai pada budak punya Nabi mengajarkan untuk mendidik dan mengajarkan. Oke, kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu babun fi takrimil mar'ati wal ihtirami bi insaniyatiha. Babun bab fi takrimil mar'ati ing dalam memuliakan perempuan, wal ihtirami dan hormat bi insaniyatiha terhadap kemanusiaannya perempuan. Bahwa perempuan itu juga manusia, kita harus menghormati itu. Oke, kita masuk hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan, rawahu Al-Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina utawi luweh lebih sempurnanya orang mukmin, apane imanan imannya, iku ahsanuhum yang lebih bagus di antara mereka, apane khuluqon akhlaknya, wa khiyarukum lan utawi sebaik-baik dari kalian, iku khiyarukum yang terbaik dari kalian, linisaihim bagi perempuan mereka, apane khuluqon akhlaknya. Ya, dari sini sekali lagi Nabi menekankan tentang akhlakul karimah. Karena hadis-hadis yang kita baca sebelumnya juga sangat banyak ya, dan yang lain juga tentang akhlak. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi berpesan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seseorang mukmin dikatakan sempurna imannya ketika apa? Ketika baik akhlaknya. Jadi
seseorang tuh bisa sempurna imannya, syarat dari iman yang sempurna adalah baik akhlaknya. Sekali lagi Nabi menekankan tentang akhlak, dan ini adalah berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jadi maksudnya orang mukmin laki-laki yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Orang perempuan mukmin yang paling sempurna imannya adalah juga yang paling baik akhlaknya. Sama-sama, laki-laki dan perempuan sama-sama dituntut kalau ingin imannya sempurna, maka perbaikilah akhlak, baguskanlah akhlak. Wa khiyarukum linisa'ihim khuluqan. Dan sebaik-baik kalian adalah yang kalian yang paling baik akhlaknya terhadap perempuan. Nabi sampai menekankan seperti ini ya. Jadi yang kata Nabi, siapa yang terbaik dari kalian adalah khiyarukum linisa'ihim khuluqan, yang paling baik terhadap perempuan. Jadi siapa saja yang, kalau misalnya ditarik sekarang ya, misalnya titelnya S1, S2, S3, S10, S15 terserah. Kalau akhlaknya nggak baik, maka imannya nggak sempurna. Kalau dengan perempuan melecehkan, maka imannya tidak sempurna. S5, S10 terserah sudah. Tapi kalau akhlaknya masih cacat, maka dia yang bersangkutan tidak akan memenuhi kriteria keimanan yang sempurna. Jadi ini yang perlu diingat juga ya. Jadi monggo juga kita selalu ingat, jangan hanya ingat bahwa sosok perempuan harus patuh terhadap suami. Itu saja yang diingat. Ini tapi nggak pernah diingat. Ini juga harus diingat. Jadi biar enak gitu ya. Bagi para suami ya, yang terbaik, suami yang terbaik adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ayah yang baik adalah ayah yang baik pada istri, pada ibu, pada anak-anaknya perempuan. Seorang istri yang baik adalah seorang istri yang baik pada suaminya, pada anaknya, sama. Seorang anak laki-laki yang baik juga, anak perempuan yang baik adalah anak perempuan yang baik terhadap ayahnya, ibunya, dan lain sebagainya. Dan ini kenapa di sini Nabi kemudian mengkhususkan lagi wa khiyarukum linisa'ihim khuluqan. Karena ya sekali lagi zaman itu memang perempuan kan nggak karuan. Jadi Nabi merasa perlu ditekankan lagi bahwa kamu berbuat baik pada perempuan itu loh tuntutan agama. Jadi setelah Nabi mengingatkan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, masih ditegaskan lagi wa khiyarukum linisa'ihim khuluqan. Jadi Nabi perlu menegaskan lagi karena biar orang nggak meremehkan. Terkadang karena kalau cuman umum yang paling sempurna adalah yang baik akhlaknya. Itu kadang orang akan berpikir ya wis akhlak baik sudah. Tapi ketika tidak ditekankan bahwa akhlak terhadap perempuan juga penting, itu terkadang orang lupa bahwa perempuan juga perlu dihormati, perlu diperlakukan yang sama seperti yang lainnya. Tidak ada perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan dalam perlakuan akhlak kepada mereka. Jadi di sini Nabi menekankan wa khiyarukum linisa'ihim khuluqan. Jadi monggo kita berlomba-lomba untuk berakhlak baik, kita berlomba-lomba untuk berbuat baik pada perempuan, kepada ibu kita, kepada teman kita, kepada anak perempuan kita, kepada siapa saja. Dan kita berusaha untuk meminimalkan untuk menyakiti perempuan karena Nabi sudah berpesan ini. Karena kalau kita melakukan itu namanya kita menjalankan sunnah Nabi. Karena itu yang dianjurkan oleh Nabi. Kurang lebihnya sampai sini dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.